Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023. Saya masih masih kepala saya masih jalan-jalan, makanya ya begitulah, harap maklumkan aja rekan trader. Tapi mari, karena lagi biasa rekan trader lagi flu, jadi ya begitulah ya rekan trader. Tapi karena profesionalisme, makanya saya tetap memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Dan saya jamin walaupun kepala saya masih goyang-goyang karena flu, ya dijamin sinyal saya luar biasa. Oke, rekan trader semuanya, kembali lagi bersama saya analis dari Amarket. Dan jangan lupa rekan trader tetap subscribe channel ini, like channel ini supaya channel ini bisa berkembang rekan trader. Wah, selama 1 tahun cuman gitu-gitu aja, padahal saya udah memberikan banyak buat rekan trader. Ya nggak, sebenarnya nggak sih rekan trader. Ya saya harap kalau rekan trader punya kesempatan, ya kalau bisa subscribe, bantu share ini channel supaya channel ini semakin berkembang. Kalau semakin berkembang kan artinya kan saya semakin giat membuat video-video yang sangat luar biasa, konten-konten buat rekan trader semuanya. Saya siap malahan 24 jam bikin konten. Permintaan rekan trader aja saya siap. Tapi ya kalau bisa dibantu share juga supaya channel ini berkembang. Oke rekan trader, seperti biasa kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Kita akan selalu mulai dengan analisa harian, dan setiap kali analisa harian yang saya bawakan ini selalu diselingi atau saya selipin sedikit tema harian. Dan pada tema hari ini saya akan membahas tentang geopolitik dan inflasi, kunci pergerakan pasar. Nah, kenapa saya bilang geopolitik dan inflasi kunci dari pergerakan pasar? Karena ya mau gimana lagi rekan trader, ya memang permasalahan pasar itu hampir semuanya terpaut dengan masalah geopolitik dan inflasi. Hampir semuanya. Hampir. Makanya kenapa dalam pemerintahan selalu orang-orang politik itu diselipin dalam badan-badan usaha milik negara. Sebenarnya wajar kan trader. Ya. Rekan trader kalau seumpamanya kalau lihat di Indonesia terutama ya, banyak politik-politik yang diselipin masuk ya rekan trader ya. Politik-politik yang diselipin masuk di badan usaha milik negara ya, BUMN. Kenapa? Sebenarnya simple. Supaya satu komando pergerakannya. Itu aja sebenarnya. Karena kalau sumpah ya nggak mungkin lah politik oposan dimasukin ke dalam badan usaha milik negara. Nanti bikin kacau. Ya, kebijakan pemerintah nanti dibikin kacau sama orang tersebut ya. Makanya kenapa wajar kalau ada misalnya contoh lah ya, tim sukses presiden contoh ya, diselipin di badan-badan usaha milik negara jadi komisaris dan lain-lain. Itu wajar. Kenapa? Supaya mengamankan pola atau mengamankan arah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Itu wajar kok. Dan memang ya sebenarnya memang seperti kayak gitu. Nah, oleh karena itu kecuali kalau seumpamanya di negara yang udah maju. Kalau negara udah maju lain. Kalau negara udah maju ya karena mereka bisa menjadi seorang pimpinan kan karena mereka gini, perbedaannya kalau orang di Eropa mereka misalnya duduk di kursi DPR atau lain-lain ya, Dewan Perwakilan ya, itu mereka udah punya uang semuanya. Jadi mereka sampai masuk ke kursi tersebut yang gak digaji kan mereka mewakili rakyat mereka. Nah itu beda ya. Kalau kita kan kita masuk di misalnya dewan ya karena kita mau kerja di sana karena gajinya besar. Nah itu perbedaannya sangat sangat nampak di situ. Tapi oke lah, kita tinggalkan itu aja ya. Itu urusan pemerintah masing-masing. Tapi kalau seumpamanya ada orang politik yang diselipin, itu sangat wajar kok. Itu buat mengamankan kebijakan politik, kebijakan dari suatu pemerintahan. Itu sangat wajar. Oke rekan trader, oleh karena itu berbicara tentang pergerakan pasar, di sini saya udah bisa bilang bahwa memang pasar ini sangat tergantung dari apa yang terjadi kebijakan geopolitik ya, dan resesi ekonomi yang terjadi sekarang ini. Kenapa? Inflasi. Kebijakan politik kita udah bisa lihat bahwa bagaimana perang ada. Sekarang baru ada perang baru lagi kan, Azerbaijan dengan Armenia kalau nggak salah ya. Setelah Rusia dengan Ukraina, ada baru lagi Azerbaijan sama Armenia.
Dan memang negara itu dari dulu udah sering perang sih. Memang konflik mereka itu udah lama, jadi mereka perang lagi, perebutan tanah lah biasa seperti kayak gitu ya. Nah, geopolitik seperti kayak ginilah yang menjadi pintu masuk pergerakan pasar. Pintu masuk. Cina, apalagi kemarin kita bisa lihat bahwa dimotori oleh Rusia membuat suatu perkumpulan BRICS kalau nggak salah ya, di mana berusaha untuk menolak ya super powernya dolar. Ya, karena selama ini kita tahu bahwa setiap pergerakan pasar ditentukan oleh dolar, dan ya wajar aja karena dolar memenuhi 80% perekonomian dunia. Kita mau bayar apa-apa dengan dolar. Perdagangan antara satu negara dengan negara lain patokannya dolar. Kalau dulu kan emas ya, tapi setelah itu kan dolar ya. Nah, oleh karena itu setelah kasus perang dan lain-lain, muncullah kekuatan-kekuatan baru yang dimotori oleh Rusia dan Cina, membuat suatu kekuatan di mana mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. Ini bahaya nih. Bayangkan kalau dua negara superpower udah mulai berkumpul. Cina, India, ya. Untuk negara Amerika Selatan sana berhasil, negara besar itu. Ya. Kalau udah kumpul Rusia negara besar kan trader. Di negara Rusia ini sebenarnya besar loh, dengan kekuatan negara paling terbesar, sedangkan jumlah penduduknya sedikit, sumber daya alamnya sangat luar biasa. Ini macan tidur ini ya. Tinggal bagaimana Indonesia kan, apakah Indonesia masuk dalam jalur ini? Nah, tapi ya kita sangat paham Indonesia kan safety player ya, harus melihat politik bebas aktif, melihat pergerakan supaya win-win solution buat kepentingan kita ya. Itu nggak apa-apa, wajar, sebenarnya wajar. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana pergerakan pasar sekarang ini benar-benar bergerak sangat luar biasa. Dolar terbanting-banting, walaupun memang kemarin sempat penguatan, tapi ya akhirnya standar juga. Masalah inflasi di Amerika ini sudah 7 menit, dikit lagi udah selesai ya. Nah, ini perdagangan dengan Cina, perang ekonomi Cina. Nah, makanya kenapa waktu Presiden Trump ya kan dia punya slogan kan, make American Great Again, ya make American Great Again. Artinya dia membangun Amerika supaya menjadi makmur. Ya, jadi dia nggak terlalu menyerang, bikin perang dan lain-lain. Nggak, dia lebih banyak bangun peperangan itu dalam sisi ekonomis. Karena gimana, kalau suatu negara ekonomisnya hancur, maka hancurlah dia. Hancur. Sekarang kita mau menjajah orang lain ya gampang aja, kita pasok aja dana mereka, dana uang. Sampai akhirnya suatu negara tersebut tidak bisa membayar atau tidak punya kemampuan untuk membayar lagi. Ya tinggal kita atur lah kan. Nah, pola-pola gitu yang digunakan oleh negara China ya. Udah Afrika udah ini ya. Sekarang udah berkongsi lagi. Tapi ya wajar. Mereka punya sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Mereka punya sumber daya alam yang luar biasa. Mereka punya kemampuan untuk itu. Nah, itu sangat wajar kan trader. Sangat wajar kok, kalau menurut saya itu sangat wajar. Oleh karena itu, dengan adanya pergerakan pasar dari sisi geopolitik ini, dia membuat, kan trader lihat kemarin bagaimana dolar jatuh ya. Emas, bayangkan emas sudah sampai ke 2050, walaupun kemarin dia turun, sekarang ini udah naik lagi ke dataran 2000. Ya kita tahu China pengguna emas terbesar di dunia. Jadi sekarang kalau rekan trader lihat berita-berita ekonomi, dulu berita ekonomi di investing ya, contohnya kalian ekonomi bintang 3, jarang ada ekonomi bintang 3 Cina, rekan trader. PDB Cina jarang diadakan, tapi sekarang ada, langsung udah ada PDB Cina. Ini suatu ketika saya bisa bilang nanti laporan-laporan ekonomi dari Amerika kayaknya bisa diganti sama laporan Cina, asal kalau memang Cina mata uang misalnya yuan jadi standar untuk menyaingi dolar. Nah, itu lain ya. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi karena waktunya udah selesai, saya pengen bicara lanjut, cuman ya gitulah, waktunya udah selesai. Saya cuman bilang bahwa rekan trader tetap pantau fundamental yang terjadi. Hari ini ada klaim pengangguran, nanti 19.30. Perhatikan fundamental yang terjadi. Perhatikan karena dari data-data tersebut akan mempengaruhi bagaimana pergerakan pasar sebelum kita masuk ke besok penutupan minggu ini. Akhir kata, saya stop dulu ini temanya. Kita akan masuk di analisa teknikal. Oke rekan trader, seperti biasa menyambung hal yang telah saya jelaskan tadi, kita sekarang coba masuk di analisa teknikal.
Seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat di sini bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika, rekan trader. Nah, untuk pergerakan indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika, rekan trader, maaf. Wah, mohon maaf rekan trader, saya lagi flu. Makanya saya mohon maaf. Nah, kita lanjut. Rekan trader, indeks dolar Amerika kita bisa lihat bahwa dolar hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat mengalami pelemahan kembali. Dan kemungkinan besar dolar ini masih akan terus melemah. Walaupun kemarin dia sempat penguatan sampai di sekitaran 101 ya. Tapi hari ini dia melemah lagi dan dia telah berada di sekitaran posisi 101.552. Saya bisa bilang bahwa dolar ini masih akan melemah terus rekan trader. Masih akan melemah. Ya. Untuk hari ini dolar akan melemah dan saya bisa bilang bahwa tendensi pelemahannya memang ya akan sampai di seputaran 101.335, tapi saya lebih sepakat pelemahan dia itu lebih bagus, dia akan melemah tapi di posisi 101.361. Itu menurut analisa saya. Anggaplah 335 lah ya. Nah, jadi untuk ke depan hari ini dolar bisa naik, bisa kalaupun naik dia akan naik palingan sampai di 101.698. Tapi kemungkinan besar dolar ini akan turun sampai level terbawah ya. Nah, ini dia. Saya ganti dulu warnanya. Warna kuning aja deh. Nah, tapi rekan trader hati-hati akan ada news hari ini. Perhatikan nanti pada pukul 19.30 ada news ya. Akan ada news di sana 19.30 itu ada pertama dari 18.30 dulu ya, kebijakan dari Europe Central Bank. Sambung ke 19.30 waktu Indonesia bagian barat, klaim pengangguran. 19.30 juga ada indeks manufaktur. 19 terus lanjut pada pukul 21.00 ya. Ada penjualan rumah lama. Nah, dari sini kita bisa bilang bahwa saya masih bisa bilang bahwa hati-hati dolar ini dia masih bisa turun sampai di posisi 101.335 ya. Tapi hati-hati rekan trader. Masuk di pasar Eropa, Amerika, kemungkinan besar dia bisa naik balik atas. Tapi kalau memang nanti dia turun, artinya penurunan dia yang paling terendah itu sampai di posisi 101.223. Kalau dia akan turun terus. Kalau dia akan turun terus, artinya dia akan sini. Tapi saya bisa bilang hati-hati bahwa dia akan bisa berbalik naik lagi dan posisinya akan di 101.698. Oke, kita lanjut sekarang di Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar kan trader semuanya? Ya, kita lihat di sini. Untuk Euro Uncle Sam Dollar kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa Euro Uncle Sam Dollar tendensinya bullish, sudah sangat jelas ya. Bullish tendensinya dan kita akan lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi. Kita bisa lihat di sini bahwa dia prinsipnya dia masih, kalau saya bilang ya, dia akan naik dia. Dan posisi kenaikan dia itu paling tertinggi itu sampai di seputaran sini ya. 1.09912 ya. Tapi sekarang ya taruhlah dia masih berkonsolidasi lah ya. Tapi dia juga harus bisa melewati level yang paling bawah dulu di 1.09820. Setelah itu kalau dia bisa melewati level situ artinya dia akan naik lagi lebih tinggi lagi ke atas. Dan kalau terjadi pelemahan ya pelemahan dia menurut analisa saya dia akan melemah sampai level paling terendah di seputaran 1.09442. Oleh karena itu rekan trader pola pergerakan dari saya main aman aja ya di sekitaran sini 1.09510 sampai 1.09912. Selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan pound sterling rekan trader? Kita bisa lihat di sini pola pergerakan pound sterling ya. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling memiliki peluang yang sangat tinggi. Hari ini lebih banyak dia wait and see ya, tapi kemungkinan bullish masih bisa sangat kuat juga rekan trader ya. Kita akan lihat seberapa besarkah kemungkinan bullish. Oh, ini masih bisa bullish ini menurut saya. Kalau saya bilang sih dia lebih bullish nih. Nah, saya bisa bilang bahwa bullish ini akan terjadi. Saya tidak mau bilang dia bullish sampai arah sini, enggak, tapi minimal dia akan bullish itu sampai di arah sini. Ya, 1.24580. Dan hati-hati terjadi penurunan bullishnya itu sampai di level paling terbawah 1.24230. Oleh karena itu rekan trader, pola pergerakannya menurut saya itu di seputaran sini. Ya, 1.24580
1.230 sampai 1.24580, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini nih, 1.24734. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold, rekan trader? Nah, ini asik banget ini. Pola pergerakan gold pada hari ini sangat luar biasa, tendensinya bullish, merajalela. Wah, bullishnya ini mantap kali nih bullishnya. Nah, kita bisa lihat ini bullishnya mantap banget ini. Ya, masih naik dia ini rekan trader. Kalau saya bilang dia ini akan naik sampai di level yang paling tertinggi, taruhlah di 2004. Dia akan berusaha masuk lagi ke zona 2000. Sekarang dia udah sampai di 2000 ya. Enggak, 1998. Enggak, udah menuju 2000 dia ya. Nah, dia akan mencoba masuk lagi ke lebih tinggi lagi 2004. Jadi saya bilang sekarang ini lagi konsolidasi. Tapi kemungkinan dia naik ke 2004 bisa. Saya tidak mau bilang dia naik sampai ke, ya dia bisa naik sampai 2004 rekan trader, bisa naik sampai 2004. Tapi dia akan mencoba masuk di 2000 dulu. Sekarang kalau nggak salah di 1999-an lah, ya. Tapi hati-hati juga kalau ada penurunan, dia akan mencoba turun sampai level terendahnya di seputaran sini. 1989 ya, sinilah 1908. Sinilah. Nah, 1990, sorry. 1990. Oleh karena itu rekan trader, kita lihat dengan jelas ini arah pergerakannya. Ambil posisi aja ya. Sini ya. Oke, 1990.69 sampai 2004.08 ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang? Pola pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini memiliki tendensi bearish. Sebagaimana dolar terjungkal-jungkal, mereka juga dia ini akan terjungkal. Kita akan lihat seberapa besarkah kejungkalan yang akan terjadi. Saya bisa bilang bahwa dia akan, oke lah, dia akan berusaha turun sampai di level sini. Tapi menurut saya peluang dia turun itu, sabar saya lihat, ya dia mencoba menembus level sini dulu sih sebenarnya. 134.360, tapi peluang sampai di 134.105 itu ada. Dan hati-hati kalau terjadi kenaikan, ya kenaikan paling tertingginya di sekitaran 134.882. Mari saya gambar aja dulu. Ini dia, udah langsung ambil aja satu kali. Nah, 134.105 sampai 134.882. Itu adalah pola pergerakan dari USD Yen Jepang. Sorry rekan trader, saya lagi flu, jadi ya saya mohon maaf ya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga analisa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap terus dengan saya. Dan jangan lupa saksikan juga Kupas Tuntas Gold beberapa jam setelah ini, karena di sana saya akan memfinalisasi tentang gold di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.